Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah salat Isya dan tarawih yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan, yakni siyam Ramadan dan juga qiyamul bulan Ramadan. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita ini sudah memasuki malam yang ke-17. Saling mengingatkan ketika kita sudah didekatkan dengan malam 17, artinya kita harus mengencangkan kepingan kita, menguatkan niat kita, menguatkan hati kita, menguatkan fisik kita untuk meningkatkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan, baik berupa baca Quran, sholat kita dan lain sebagainya, yang mana agar kita ini mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini adalah macam-macam penyakit hati. Allah menciptakan bagian tubuh manusia, menciptakan seluruh bagian tubuh manusia ini mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Apabila organ tubuh itu rusak, maka juga tidak akan bekerja dengan maksimal atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Salah satu contoh, Allah menciptakan kepada kita ini sepasang mata. Apabila mata kita ini rusak, maka penglihatan kita ini tidak akan sempurna. Penglihatan kita ini tidak akan sempurna. Bahkan mungkin kita tidak akan bisa melihat. Allah menciptakan kepada kita ini hidung. Apabila hidung kita ini rusak, maka kita tidak bisa mencium enaknya makanan, mencium wanginya parfum dan lain sebagainya. Begitu pula dengan organ tubuh yang lain, yang Allah ciptakan kepada kita semua ini, semua mempunyai fungsi masing-masing. Maka ada salah satu organ tubuh kita ini yang Allah ciptakan, yang mana organ tubuh ini adalah salah satu organ yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika organ tubuh ini rusak, maka satu badan kita ini akan rusak. Maka apa itu para jamaah? Yaitu hati. Disebutkan dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Fa idza salahat jasadu kullu. Maka apabila hati ini baik, maka akan baik seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat, dan apabila rusak hati kita ini, fasadal jasadu kullu, maka rusak seluruh anggota badan kita. Ala wa inna hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud itu adalah hati. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kekuatan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus selalu menggunakan hati kita ini untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi hati itu ada 3. Yang pertama adalah hati yang bersih.
Hati yang bersih itu adalah hati yang selalu tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menautkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada prasangka buruk sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia. Hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hati yang mencerminkan sikap selalu takut atas segala perilaku yang dilakukan oleh manusia tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati yang mati, yaitu hati yang tidak ada sedikit pun keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ada keimanan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia orientasinya adalah ke dunia, dan bahkan cenderung hati ini yang mati ini adalah cenderung kepada kemaksiatan. Yang ketiga para jamaah, yaitu hati yang sakit atau hati yang penuh dengan penyakit, yaitu hati yang penuh dengan sifat-sifat yang buruk, berprasangka buruk dan lain sebagainya. Walaupun dia ini ada benih-benih keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi di dalam hati ini ada benih-benih penyakit keburukan. Maka para ulama ada yang membagi, sebenarnya banyak. Para ulama ada yang membagi penyakit hati itu ada 3. Yang pertama adalah hasad, yaitu iri ataupun dengki. Hasad ini adalah sikap atau penyakit hati yang sangat jelek, yaitu tidak senang terhadap kesenangan orang lain, tidak suka dengan pencapaian orang lain. Misal, contoh bila seorang A mempunyai teman B, ketika B ini mempunyai pendapatan yang lebih banyak, dia iri. Ataupun mempunyai temannya ini lebih dan lebih, dia merasa iri, tidak suka dengan pencapaian teman. Nah, ini adalah sifat hasad ataupun iri. Maka perlu kita ini membuang jauh, perlunya kita ini menghindari dari sikap hasad tersebut. Karena berawal dari sikap iri atau hasad ini akan menimbulkan berbagai masalah lain. Ketika seseorang ini mempunyai sikap iri terhadap seseorang, maka timbul sikap lain. Salah satunya adalah misal adu domba, misal memfitnah. Maka nanti timbul lagi sifat-sifat lain. Bahkan mungkin kalau sudah difitnah, timbul putuslah silaturahim. Bahkan mungkin sampai timbul perkelahian, bahkan mungkin timbul musuh. Maka dari sifat yang kecil yang namanya iri ini akan tumbuh kepada sikap-sikap yang lain, sikap-sikap buruk, sifat-sifat buruk yang akan membahayakan diri kita dan juga orang lain. Makanya perlu kita ini menghindari sifat buruk yang berupa hasad. Yang kedua adalah yang disebutkan para ulama, penyakit hati yang kedua yaitu sikap riya. Riya itu adalah memamerkan baik berupa wujud benda ataupun sikap ataupun pencapaian seseorang. Nah, contoh, misal kita ini punya harta lebih, dipamerkan terhadap tetangganya, ataupun kita lebih ganteng, pamerkan kepada teman-temannya, ataupun kita punya barang baru, kita pamerkan terhadap teman-teman kita, yang mana dia merasa
dia ini lebih terhadap capaian dia, baik berupa yang bersifat wujud ya, benda-benda ataupun berupa sikap-sikap. Maka riya ini juga termasuk sikap yang buruk, yang menjadikan penyakit di dalam hati. Yang ketiga adalah penyakit hati, yaitu sombong, yaitu merasa dirinya ini lebih dari orang lain, sehingga orang lain ini merasa lebih rendah daripada dia. Maka sikap sombong ini sangatlah berbahaya bagi diri seorang muslim. Dia akan merasa lebih besar daripada yang lain. Maka tentu kita ingat ya, cerita-cerita dari para nabi, ya, orang-orang yang sombong maka akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang sombong dengan kekuatannya dan kekuasaannya, Allah tenggelamkan di lautan. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya kita tidak boleh sombong terhadap pencapaian kita. Apa yang kita dapat ini adalah berupa titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita peroleh di dunia ini, baik harta ataupun tahta, maka itu adalah sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak pantas untuk menyombongkan diri kita kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tentunya kita harus menjaga hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Baik penyakit-penyakit yang tidak kita sadari ataupun yang kita sadari. Biasanya penyakit-penyakit hati itu refleks tidak kita sadari. Misal kita istilahnya ghibah. Ghibah termasuk penyakit hati. Kadang kita tidak sadar bahwa kita ini membicarakan orang lain, akan tetapi hal tersebut merugikan orang lain. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, kesempatan di bulan Ramadan ini kita perkuat hati kita bersihkan hati kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang luput dari salah dan dosa tentunya, baik dosa-dosa yang kecil ataupun mungkin dosa-dosa yang besar. Maka oleh karena itu para jemaah, marilah kita bersihkan hati kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak zikir kita, shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hati kita ini selalu terhindar dari penyakit hati, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Disebutkan juga innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika seorang mukmin itu disebutkan nama Allah, maka dia akan bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan bertambah imannya. Sehingga dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sikap-sikap, sifat-sifat buruk yang istilahnya berada di sekitar kita, yang selalu membisikkan kepada kita ini, akan terhindar kepada kita karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian para jemaah, semoga kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga hati kita sehingga kita ini memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan keadaan khusyuk, ikhlas dan penuh
ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.